warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qul subhanaka la ilaha lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sampai faslun yabtulu shaum biriddatin. Saya baca langsung ya biar bisa serem. Faslun yabtulu shaumu biriddatin wa haidin wa nifasin aw wiladatin wa jununin walau lahdutan wa bi irma'in wa sukrin ta'adda bihi in amma jami'an nahar. Fasal menerangkan puasa batal dengan sebab murtad. 1. Haid, nifas. 2, 3. Wiladah melahirkan. 4. Wajunun hilang walau lahdatan, walaupun cuma sebentar. Wabi irma'in, dan dengan ayan, wasukrin, dan mabuk. Ta'adda bihi, yang sembrono ini ceroboh dengan irma'nya, dengan sukurnya. Tapi dengan syarat in amma jami'an nahar, kalau seluruh siang. Jadi sampai full siangnya itu gila atau irma sama sukur. Ayan dan mabuk. Gitu. Al-makna mananya anna soma yaktul bi husuli wahidin min hadil asya' as-sab'ati. Maknanya bahwa puasa itu akan batal dengan salah satu dari ini 7 perkara. Yang pertama awaluha aridah. Yang pertama adalah murtad. Wahya qat'ul Islam. Murtad itu adalah memutus Islam. Wal iyadu billah minha. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita daripada murtadan. Amin. Walau lahdotan, walaupun cuma sebentar. Murtad cuma sebentar, langsung batal puasa. Murtad cuma sebentar, ke gereja nyembah atau ke pura atau dan lain-lain, nyembah ke sana, walaupun setelah itu syahadat lagi, ya, itu langsung batal. Kenapa? Limunafatiha al-ibadata, karena menafikan, menyediakan ibadah. Karena ketika dia murtad, na'udzubillah, dia tidak kena khitab kewajiban untuk puasa lagi. Yang kedua dan yang ketiga, al-haidu wan nifas. Al-haidu wan nifas. Walau lahdatan, walaupun cuma sebentar. Itu juga. Haid atau nifas. Haid itu kan zamannya maksimal bisa sampai 15 hari. Dalam satu hari bisa saja seseorang itu perempuan keluar darah cuma 1 jam atau 2 jam. Seandainya cuma keluar darah dalam satu hari ini, semuanya ini bulan puasa, hari ini keluar jam segini, keluar cuma setes 2 tetes. Hari besoknya keluar lagi, ternyata berapa jam sampai lingkup 15 hari, kok dijumlahkan sampai 24 jam, maka itu haid. Berarti hari pertama itu hukumnya batal. Hukumnya batal itu. Walaupun cuma keluar sebentar, seketika. batal. Walau lahdatan itu. Haid dan nifas. Pokoknya kalau cuma sebentar udah batal. Walau imam, ya, ketika dimutlakan kata-kata imam, yang digantikan adalah imamul haramain. Fikih kita kalau dimutlakan kata-kata qolal imam, kama qolahul imam, atau siapa al imam, kata-kata al imam di dalam kitab fikih kita itu adalah al imam haramain.
Haramain. Beliau yang mengharumkan karena beliau itu pernah menjadi imam di Mekah dan Madinah. Lama dulu. Beliau mengatakan wa ada musihatihi ma'ahuma, tidak sahnya puasa bersamaan dengan haid dan nifas itu adalah amrun la yudraku manahu, sesuatu yang tidak bisa ditemukan mananya. Kenapa? Li'anna toharata laysat syartan fi shaum, karena suci sesungguhnya kalau kita melihat suci, kesucian itu bukanlah syarat di dalam puasa, nggak ada. Ada syarat puasa itu harus suci. Nah, kan ya pokoknya head udah. Dan atau harta laisa syartan fi shaum. Kalau sholat kan wajar, dia batal terus kan ya. Perempuan yang head kan batal terus. Perempuan yang head kan dihukumi batal terus. Nah itu kan, sedangkan puasa apa hubungannya? Ya, makanya tidak ditemukan maknanya. Tak kira teko kalau ya kata kayak nawe serang pada aku. Jadi maknanya itu sehat itu bersohat atau siang maksudnya puasanya nggak sah. puasanya nggak sah. Jadi tidak ditemukan apa sih apa ya alasan kenapa sih puasa kok nggak boleh dalam keadaan haid. Puasa kok nggak boleh dalam keadaan haid. Kalau sholat kan wajar, sholat kan keluar terus harus disyaratkan suci terus. Dan sedangkan puasa, tidak ditemukan maknanya. Kenapa sih di sini? Ini yang mengatakan Imam Haramain. Tapi Allah alam mungkin ada ulama yang punya alasan. Kenapa sih haid ini perempuan tidak boleh puasa, bahkan haram ya, haram puasa haram bagi perempuan yang haid atau nifas puasa. Atau mungkin juga ya karena dia keluar darah, mungkin lemes di situ. Kalau dia keadaan keluar darah dan puasa, ya tambah lemes. Ya, puasa itu melemahkan badan, keluar darah juga melemahkan badan, sehingga melemahkan di syariat kita, ya mungkin di situ termasuk rahmatnya Allah Taala, rahmatnya Allah Taala. Nah, yang keempat rabi'uha al-wiladatu wa illam tarodaman. Yang keempat yang membatalkan puasa itu adalah wiladah, melahirkan. Walaupun seorang perempuan yang melahirkan itu tidak melihat darah sama sekali. Tidak melihat darah sama sekali. Langsung keluar, brojol. Tidak mengeluarkan darah sama sekali. Seandainya ada ditemukan, itu pun membatalkan puasa. Itu pun membatalkan. Wa hadzal mu'tamad al-musahhah fit tahqiq. Ini adalah yang diiktimati, yang dipegangi, yang disahihkan di dalam kitab tahqiq. Khilafan lima fil majmu', berbeda dengan apa yang di dalam kitab majmu'. Min adamil ibtali biha, bahwa melahirkan itu tidak membatalkan puasa. Ilhaqan laha bil ihtilam, mengsamakan dengan seperti hanya mimpi basah. Mimpi basah waktu puasa itu hukumnya tidak batal, ya lah. Orang yang mimpi basah waktu puasa batal nggak puasanya? Nggak batal. Walaupun nih dengan sebabnya apa? Melihat, alhamdulillah, film-film porno,
ya mabuk. Terus keluar mani nggak batal itu, atau keluar mani langsung ataupun mimpi nanti setelahnya tidur dia mimpi, nggak batal itu, nggak batal. Tapi dengan syarat bukan istimna ya. Kalau ngelihat doang terus habis itu keluar sendiri nggak masalah, nggak batal puasa. Tapi kalau dipegang, nah itu namanya tolabul khurujil mani namanya. Istimna itu tolabul khurujil mani, ada usaha untuk mengeluarkan mani, maka hukumnya batal kalau gitu, batal. Tangannya sendiri atau tangan istrinya batal itu. Tapi kalau tanpa ada disenggol-senggol apa lu, nggak disenggol delok. Atau membayangkan sisi tangi setelah itu kok keluar mani, hukumnya nggak batal itu. Tapi mau senggol-senggol ke pim nang pintu nui, buat sebelah nang pintu batal ini, karena ada usaha di situ keluar. Namanya istimna. Istimna itu ada usaha untuk mengeluarkan mani, itu batal itu. Istimna. Nah, jadi Imam Nawawi ini di sini kan Majmu' dan kitab Tahqiq. Dua-duanya punya Imam Nawawi. Di dalam kitab Tahqiq beliau mengatakan bahwa melahirkan itu hukumnya membatalkan puasa. Tapi beliau di dalam kitab Majmu'nya malah mengatakan tidak batal. Jadi dua kitab, pemiliknya satu, pengarang satu, tapi beliau beda pendapat. Itu hal yang wajar ya, ulama ya. Oh jadi iki menceli ngomong ini, nang kene ngomong ini, bukan seperti itu. Karena ulama itu ya, ketika dia itu semakin banyak yang dia temukan, setelah itu beliau sudah ijtihad dengan ilmu yang beliau miliki, ya, pemahaman ulama-ulama yang ada, terus beliau memahami, satu beliau punya ijtihad bahwa hukumnya seperti itu, ya. Setelah itu beliau lama lagi, tambah banyak ilmu lagi, ternyata beliau di dalam ijtihad yang akhir-akhir beliau kadang beda. Gitu. Maka para ulama mengatakan ketika di dalam kitab-kitabnya Imam Nawawi di situ berbeda pendapat, maka yang didahulukan adalah kitab Majmu' dan Majmu'. Berarti kitab Majmu' malah nggak batal ya. Seperti Imam Ibnu Hajar itu kan karangan kitabnya banyak. Ada fatwa, ya, fatwa al-kabir, fatwa al-sohir, ya, Fathul Jawad, Al-Imdad, Tuhfah, ya, terus syarah daripada Minhajul Qawimnya, itu Syekh bin Hajar semua. Nah, ketika Syekh bin Hajar itu dalam beberapa kitab itu ada yang beda pendapat di situ, maka yang diambil adalah kitab Tuhfah. Tuhfatul Muhtaj. Mungkin nggak ada istilah qaul jadid dan qadim dari Tahqiq sama Majmu', atau memang setelah mutlak kita dorongkan Majmu' langsung. Karena kalau qadim dan qaul jadid itu kan Imam Syafi'i ya. Nah, beliau itu mujtahid mutlak. Kalau kelasnya Syekh bin Hajar ini kan ahli tarjih. Ahli tarjih ini memang ahli dalam bidang untuk menimbang pendapat-pendapat ulama. Sehingga pendapat ini yang diambil, pendapat ini yang diambil. Karena kalau kita ngelihat para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka punya pendapat juga. Punya santri-santri juga. Ya. Tapi ketika banyak sekali pendapat, Imam Syafi'i daripada Syafi'iyah saja pendapat kadang 13, 17. Kalau kita diletakkan dalam satu kitab ini bingung, melok sing bingung juga. Jadi nggak tertata.
sehingga kita bingung mau ikut pendapat mana terusnya. Satu hukum memegang perempuan itu batal apa enggak? Oh, menurut Syekh ini batal, menurut dia enggak batal. Dari Syafi'i aja kadang ada beberapa pendapat yang batal atau tidak batal. Syafi'i ya. Sehingga beliau ditakjih, timbang, dilihat hadisnya, dilihat ini pendapat dalil-dalilnya ini semua. Oh, yang kuat ini, ditakjih. Sehingga bukan dilihat pada masa kurun terlama dan terdekat tadi. Kitab tahqiq sama majmu' ini mana dahulu yang dikarang. Misalnya dikarang pertama adalah tahqiq. Kemudian datang setelahnya majmu'. Karena dia dahulu maka dihapus diganti dengan al-majmu'. Atau sebentar dulu. Ya, ganti-ganti. Apa namanya? Cuma hanya beberapa saja. Kalau Imam Syafi'i itu kan hampir total gitu ya. Qaul qadim sama qaul jadid itu hampir total. Cuma hanya beberapa sekitar 20-an masalah yang masih diunggulkan qaul qadim daripada qaul jadidnya. Dari semua puluhan ribu pendapatnya Imam Syafi'i ya, itu cuma hanya 20 masalah yang masih diunggulkan oleh para ulama setelahnya bahwa ini lebih baik ikut pendapat qaul qadimnya. Cuma 20 doang. Ribuan. Nah, kalau kitab tahqiq sama kitab majmu' ini kan hampir sama semua, cuma hanya beberapa beda saja. Jadi yang beda dikit. Gitu. Itu salah satu dari ilmu tahqiq mau majmu' bisa ya? Ya, boleh. Karena dua-duanya istihad semua itu. Nah, di sini kitab tahqiq dan kitab majmu' itu beda. Khamisah yang kelima, al-junun, gendeng. Ya. Gila. Termasuk yang membatalkan puasa itu adalah gila. Walaupun sediluk. Ini menafatihan ibadah karena menafikan, meniadakan ibadah. Tak pantas ibadah itu dalam keadaan murtad ataupun dalam keadaan gila. Ya, gila. Gila diluk sebentar doang langsung batal puasanya. Yang ke-6, Satiswa wasabimuha. Yang ke-6 dan yang ke-7, al-irma. Irma itu ayan. Pernah melihat orang ayan? Pernah? Mendem? Mabuk. Nek mabuk kendaraan sih lumayan. Hah? Kuda lumping masih apa kayak? Gendeng apa gendeng apa? Mendem. Kang, apa enggak kopi Kak? Aku yang nanti cek. Al-irma wa sukru. Tapi dengan syarat inta'ada bihima. Kalau memang ada unsur kesengajaan, kecerobohan. Minum-minuman keras waktu pagi. Sebelum subuh minum minuman keras. Setelah itu paginya masuk subuh, sebelum masuk subuh mulai gendeng. Apa jadi gendeng apa? Mabuk. Sengaja ini ya, sengaja. Kalau sampai sore dia masih mendem, masih mabuk terus sampai sore sampai maghrib, tengok kesini terus, itu baru batal puasanya. Tapi kalau sadar di tengah-tengah, jam 2 itu sadar, Astagfirullahaladzim, tobat. Mabuk lagi. Ada kesadaran di tengah-tengah sadar, itu sah puasanya. Ataupun irma, ayan. Kencang itu jam 12 tangi. Sadar, sholat, gugupan lagi. Kumat sebentar.
kumat apa sadar sebentar itu menjadikan sah puasanya. Tapi kalau dari pagi mulai subuh sampai maghrib, dua masalah ini irma sama syukur ini membatalkan puasa. Wala fitra bima lam yata'adda bihi minhuma, maka tidak batal dengan tidak sengaja daripada apa irma dan syukur. Wala fitra bima lam yata'adda bihima wa in ama jami'an nahar, walaupun menyeluruhi waktu siang, ya, walaupun menyeluruhi waktu siang. Yang batal pokoknya kalau dia itu sengaja dan sampai dari pagi sampai sore, dari pagi sampai maghrib. Berarti kalau di tengah-tengah wal fala, maka di sini fala fitra bima lam yata'adda bihi min huma wa in ama jaminan. Ini enggak sengaja, enggak ada unsur kesengajaan atau kecerobohan. Memang enggak mabuk sama sekali. Tiba-tiba subuh kok mabuk dia. Tiba-tiba mabuk sendiri. Mabuk sampai maghrib. Enggak batal puasa. Karena tidak ada unsur kesengajaan atau kecerobohan. Dan tidak batal juga bima lam ya'umahu wa in ta'adda bima. Dan tidak batal juga kalau tidak menyeluruhi waktu pagi sampai sore walaupun sengaja. Nggak batal. Jadi nggak batal, dua keadaan yang nggak batal. Satu keadaan yang batal yaitu sengaja dan memang sampai dari pagi sampai sore. Dua yang nggak batal. Satu ketika tidak sengaja walaupun sampai sore, dari pagi sampai sore. Yang kedua sengaja tapi tidak sampai sore, ya. Walaupun setelah bangun sempat lagi mendem lagi tuh. Iya, bangun sebentar selalu kumat mana. Kalau dia ada kesadaran sebentar saja, pokoknya sah. Jadi kan sah. Nah, Setelah mendem gitu bisa dia terus makan atau minum atau batal itu. kasih minumnya itu kan Batal itu jelas. Batal. Waktu apa namanya? Waktu mendem apa mendem? kan Hah? itu kan disuapin sama seorang gitu. Iya. Itu gimana? Apa masih batal? Tadi di sini kan nggak sadar. Orangnya jadi tadi. Kalau itu batal itu. Dalam keadaan seperti itu batal. Mau tahu ini, wah tuh ini, pas meneng. Batal. Imam tidak turun dulu. Wahada ma yafhamuhu syarhal irsyad Ibnu Hajar. Ini yang dipahami oleh dua syarah irsyad Ibnu Hajar, bagi Ibnu Hajar, punya Syekh bin Hajar. Apa maksudnya? Maksudnya ini adalah pemahaman yang diambil daripada kitab dua syarahnya irsyad punya Syekh bin Hajar. Dua syarahnya irsyad Syekh bin Hajar itu apa aja? Satu Imdad, ya. Ada Fathul Jawad. Fathul Jawad itu 2 jilid. Imdad 4 kalau nggak salah. 4 kalau nggak salah. Yang Imdad. Dua-duanya sarah satu kitab. Ya. Sarah satu kitab, tapi beliau mengsyarahi 2. Yang kecil sama yang besar. Wong biasa, masyaallah. Kok sempet-sempetnya ya? Kita boconya ke kampung-kampung. Kono ngarang langsung loro.
yang kecil sama yang besar. Ki kecil, aku nyari sing cilik. Mungkin ada emosi nganggo ki sing cilik wae. Oh, ada yang pengen tambah keterangan. Kita sarafnya sing gede. Bisa lah besar. Dan Busyra Karim ini dua juga ini. Sarah kecil sama ini yang sarah kecil. Sarah besarnya 2 jilid. Tapi belum dicetak. Sarah hasanah. Jadi beliau pertama musyarih besar. Setelah itu pokoknya kegedean gitu. Tak ringkes. Betul. Orang dulu, masya Allah, waktunya buat ilmu gitu. Syekh Abi Zakaria Yahya Al-Ansari itu beliau meringkas Minhajut Thalibin menjadi Manhajut Tulab. Minhajut Thalibin kan hampir segini. Matan tok ya kan. Matannya masih segini. Minhajut Thalibin. Gede nih. Wah, Syekh Nawawi gede nih kitabnya. Tak diringkas sama Syekh Abi Zakaria Yahya Al-Ansari. Diringkas menjadi Minhajut Tulab. Wah, terlalu ringkas. Wong kangen memahami. Tak sarai dewe. Disarai sendiri, tahu beliau. Menjadi apa? Fathul Wahab. Menjadi Fathul Wahab. Ada menziadati kan biasanya. Oh iya. Yang ngarang lho apa nyarayu kan nak liki iku. Nah itu kocak di Hasyai. Waktunya habis berat ilmu. Sekarang waktunya habis berat jantung. Orang dulu waktunya habis berat ilmu. Sekarang waktunya Waktu dia ngaji, waktu dia mancing ya mancing. Saya marahi Sugi ini kan mangkat ngaji. Mancing. dari orang ngaji kan Saya marahi Sugi ini kan mangkat ngaji. Yang mangkat ngaji mah. ngaji kok malah mancing. Delok malah nang grup forum dodolan pancing. Boleh pancing deh malah. Ya. Wa hadza ma yafhumu syarhal irsyad Ibnu Hajar wa yuma'u ilaihi mawdi'un min tufatihi. Dan beliau di situ dan beliau juga Syekh bin Hajar berisyarah tentang masalah ini di suatu tempat di kitab Tuhfahnya. Dan kitab Tuhfahnya membahas tentang ini juga. Wa tamata fi maudin ahar minha, di dalam kitab Tuhfah itu juga beliau di tempat yang lain beliau beriktimat al-iftaru bima ta'adda bihi minhuma walau lahdatan. Beliau mengatakan bahwa batal ya bima ta'adda bihi minhuma walau lahdatan. Beliau mengatakan pokoknya nek sengojo ada unsur kesengajaan pakai yang sesuatu yang memabukkan atau yang membuat ayan ya walaupun cuma sebentar, beliau mengatakan di dalam kitab Tuhfahnya malah batal. Wa bima lam yata'adda bihi in ama jami'an nahar. Kalau tidak sengaja tidak ceroboh itu kalau memang menyeluruhi pagi sampai sore ya pagi sampai maghrib itu juga baru batal. Beliau mengatakan seperti itu. Wastarada Ramli fit liftari takmiman jami'an nahar fil muta'addi bihi wa ghairi. Tapi beliau Syekh Ramli mensyaratkan dalam batalnya itu harus menyeluruhi dari pagi sampai maghrib bagi orang yang sengaja dan tidak sengaja.
Jadi penak Syekh Romli ikut Syekh Romli dan ikut dalam Syekh bin Hajar dalam kitab Syarah Irsyad. Jadi di sini intinya ya ada khilaf di dalam kitab Tuhfah. Syekh bin Hajar mengatakan ini, dalam kitab Syarah Irsyad beliau mengatakan seperti ini. Sebenarnya kalau kita ini Syarah Irsyad dan Syekh Romli sama pendapatnya sama. Jadi wala yaduru an-namu al-mustaghiqu fi jami'an nahar. Nah, itu termasuk mudahnya ini. Tidak apa-apa, wala yaduru berarti nggak popo. Tidur yang menghabiskan semua waktu siang. Alhamdulillah, ya. Dari pagi mulai subuh ya. Mulai subuh lah. Taruhlah dia itu tidur itu jam 3. Badan capek, bermuat gendeng. 20.000. Wong telu tok semua. Kesel banget kan. Sekolah jam isya sampai jam 3. Kesel banget. Langsung dulu eta. Loh, tapi niat puasa pisan. Niat puasa. Loh, wangi. Oh, subuh 12. Tuh 12. Asar 12 tangi-tangi maghrib. Orang-orang Allah tangi-tangi agak subuhan. Ternyata wis maghrib ya. Sah itu sah. Secara hukum sah. Walaupun sebelum tidur dia minum obat tidur. Bentuknya ambruk-bruk minum obat tidur. Itu dari pagi sampai sore. Wala yaduru an-naum al-mustahri jami'an nahar. Ya iki udah berdalil apa saya? Naumus shaim ibadatul. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Waduh, itu dari wong turu itu. Ya orang kadang memanai apa ya? Ada riwayat itu, hadis itu juga hadis. Wallahu alam. Mau itu atau dhaif. Ya maknanya bukan berarti terus tidur terus beribadah terus, bukan seperti itu. Maknanya bukan seperti itu. Maknanya bukan terus tidur terus banyak ibadah. Ya kudu niat. Tidur secara asalnya itu hukumnya apa? Mubah. Tidur itu hukumnya mubah. Kalau diniati buat apa? Meninggalkan maksiat ya, agar bangun nanti untuk kekuatan ibadah ya baru dapat pahala. Walam yatu bagian mubtilan. Beliau di sini tidak di dalam Safinatun aja tidak menyebutkan sisa-sisa perkara-perkara yang membatalkan puasa. Wahya arba'atun, ada 4 yang belum disebutkan. Yang pertama, usulu ainin min manfatin maftuhin ila jawfi. Usulu ainin yaitu datangnya sebuah benda dari manfaat maftuh, bolongan yang terbuka ke apa? Perut. Jauh. Di sini ada beberapa masalah. Manfaat maftuh itu apa saja? Kemarin mulut, ya, hidung, terus telinga, ya, mutamat, kita tidak bicara mutamat. Telinga, terus tubuh dan kubul, ya, dan kubul. Itu. Telinga, adapun telinga, menurut mutamat Syafi'iyah memang termasuk perkara yang membatalkan puasa. Kalau ada air masuk ke kuping berarti batal. Tapi menurut Imam Ghazali, kuping bukan termasuk manfaat maftuh, bolongan yang terbuka ke dalam perut, bukan. Tapi buktikan aja. Ketika kita semua kuping kita isi pakai air atau misalnya sirup ABC marjan masuk nggak di sini? Dengung apa? Enggak.
Terus apa? Diisi penuh. Kupingnya. Maksud. Enggak, kalau diisi air. Penuh. Kuping. Oke. Tuna. Oke. Waktu ngomong. Tenang. Belum. Penuh. Paling yo. Gluk ya. Tapi terasa nggak sih sampai ke otak, ke badan? Enggak. Nah itu dari mana masuknya? Dari otak. Katanya lewat otak katanya. Lewat otak. Tapi saya sendiri lebih baik ikut Imam Ghazali yang mengatakan tidak batal. Ya, karena banyak orang mandi sore itu kadang kemasukan. Padahal sengaja nggak sengaja itu hukumnya batal. Usulu ainin berbeda kalau hawa udara nggak batal ya, nggak batal. Termasuknya juga ain itu adalah dukhon atau tumbak yang masyhur di tempat kita. Apa itu? Rokok. Betul. Terlebih lagi ini yang menyane. Ya, yang menyane tambah-tambah. Ataupun bau ya, bau itu nggak batal ke ya. Wah, ngobrol lagi, mampu lagi, lebu nang erum, lebu nang paru-paru juga. Menurut ya nggak batal. Manfaat maftuh. Maka di sini kalau kita ngelihat di Taqriratus Sadia di sini ada hukmul ibro. Jarum ya, kemarin ya sudah dibahas ya. Jarum itu. Kalau apa namanya? Di sini hukmul ibro, tajuzul idoro, boleh karena darurat. Tetapi para ulama berbeda pendapat di dalam membatalkan puasa atas 3 pendapat. Yang pertama, wafi qaulin ibro, suntik ya, itu batal secara mutlak karena itu akan masuk ke jauh ya, disuntik nang kene kah, nang apa urat nadi kah, tetap batal. Yang pertama. Yang kedua, fi qaulin innaha tuqtil mutlaq, tidak batal secara mutlak liana wasulat ilal jawab min ghairi manfaatin maktub, karena itu masuk ke perut tapi dengan tanpa lewat manfaat maftuh, golongan yang terbuka. Yang ketiga, tafsil, dan ini pendapat yang dipakai, tafsir. Idza kanat mughadiyatan fatuqtil shaum, kalau memang bisa menguatkan badan seperti hanya impus, itu membatalkan puasa. Kalau tidak mughadiyatan penangguh ya. Kalau tidak mughadiyatan, tidak menguatkan badan, maka dilihat. Kalau memang di otot-otot yang terbuka ya, wahya lahu qidah fatuqtil, maka batal. Di mana? Di sini. Ya, ini kan apa namanya? Awat kalau auridah mujawifah. Wa in kana fi adol, di lengan, nanti di lengan. Waya nuru kaya mujawifah falatul maluka. Jadi suntik di bokong nggak batal. Suntik di bokong nggak batal. Tapi suntik di urat ini berarti hukumnya batal. Tafsirnya seperti itu. Kopi nih diminum, kopi nih diminum.
Terus ditambahin lagi yang kedua, yang pertama kan musulu ainin min mafatin maftuhin ilal jauh. Yang kedua wal istiqoatu, muntah. Ayat telah bulukai, berusaha untuk memuntahkan. Istiqoah ini maknanya berarti ada usaha untuk muntah, bukan muntah sendiri. Kalau muntah sendiri mual, numpak mobil, nyidam, ya, nyidam ya, muntah, baru sahur jam 6 kan malah muntah, itu nggak batal. Muntah sendiri. Kalau ada usaha, tangan dimasukkan di mulut, disokok-sokok, keluar, itu baru batal. Mereng, mangan, salat, izinnya melu mlebu. Apa itu? Salah. Masalahnya Salahnya mereka batal. masalahnya batal. Saya Asalnya kami salah dikaget. Tadi kok. masalahnya batal bebas. Masalahnya sadar isi awake. Saya jebak aku. Berarti puasanya batal ya. Salah. Terus pas cocok. Salahnya apa? Semua masalahnya aku gak ketemu langsung. Piye? Lagi bosan mas. Astagfirullah. Berhasil kenal begini pos. Muntah, ya. Bahas muntah masalah ini loh. Istiqoah, telah belukwe ya, telah belukwe. Masalah mereka salah lagi di sini. Wal istiqoah itu telah belukwe ya, beda ya pokoknya. Kalau ada tolak berarti kan ada usaha, ya ada usaha untuk mengeluarkan isi perut. Tapi kalau muntah sendiri nggak masalah. Mangkat mancing, buaya poso-poso. Tak ngon jam 8 isuk wis. Mabuk sampai sore. Ya, kemarin ada yang di Kotaku dari maghrib sampai subuh 5:30 baru sadar dia. Nggak dapat apapun, nggak nyenggol ikan pun sama saya. Baru datang langsung mabuk. Ombak asal itu. Enggak, Enggak ada apa-apa. ini banyak yang bertahan kok. Kalau saya sendiri dari sore sampai pagi nggak tidur deh. Tidur itu habis subuh baru tidur. Perjalanan pulang tidur sejam 2 jam tidur. Ada satu lagi orang tahun Bandung baru. Ibu yang nggak tidur sih. Paling dapat banyak itu. Kalah saya. Hujanan deh. Masuk. Mumpung segremangan terus. Ya, tahu belum ya? Yang ketiga tambahannya wa inzalul mani fi mubasyaratin bi syahwatin. Lihat sini ya.
inzalul mani, atau kata lain di dalam kitab yang lain itu namanya istimna, yaitu ada usaha untuk mengeluarkan mani. Ya, inzalul mani, mengeluarkan mani, bimubasyaratin bisyahwatin, bimubasyarah, dengan pertemuan kulit. Ya, pertemuan kulit. Jadi gini, ada usaha bimubasyarah. Ya, pertama tolakul inzalul mani itu saja sudah batal, membatalkan. Ada usahanya apa ya, dengan dipegang, dilus-lus, keluar mani, batal. Tambah lagi dengan mubasyarah, hanya dengan mubasyarah saja. Semuanya Arifin tegangannya 2000-an vol, nyekel bojone, nyekel wae, sik nyekel bojone dhewe nih, istrinya sendiri pegang, jauh langsung metu, batal juga itu. Ada mubasyarah di sini, ada mubasyarah bisyawatin, nyekel tangannya, langsung salah, batal itu, batal. Terima kasih ya, nonton film-film enak kan nonton sama tuh. Iya, batal. Enggak batal. Kalau tanpa ada usaha ya, Nah itu nonton apa misalnya enggak. Tahu tak khoyal itu enggak. Khoyal nonton enggak. Kalau masalah itu. enak kan ngomong sendiri. Ya. Ya. Tapi kalau tahu lagi. Cek. Di sini ya. Coba ditagih saja situ. Al-muftiru as-sabi. Al-muftiru as-sabi. Al-istimna. Ayat talabuhu kecil manik. Ada usaha untuk mengeluarkan mani. Ima biyadi, adapun dengan tangannya, ada kalanya dengan tangannya atau dengan tangan kekasihnya, istrinya. Au bifikri, atau pikiran, atau melihat, ya. Tapi dengan syarat in alimal inzal fihim. Iya itu biasa nih. Hah? Biasa. Ya, batal itu. Iya. Ya. Ngerti. Kalau dia tahu ya, kalau dia tak tahu, batal. Tapi kalau dia nggak tahu, tiba-tiba malah metu. Dua kalinya. Berarti maksudnya tuh kalau dia nonton itu inzal itu kan? Iya. Bisa memang ada tuh. Di situ kan ada. Tanpa sentuh gitu. Ya, kalau pun akan sentuh. Kalau in alima, kalau dia itu tahu. Au bimudojaatin, atau dengan kelon-kelonan. Bujune dikeloni walaupun selimutan, itu juga bisa batal puasa. Bedaan salafi ihdahatil halati batalah somo, ketika dengan salah satu ini keadaan maka batal puasanya. Khulasohnya, ringkasan masalah keluar mani itu ada kalanya batal, ada kalanya tidak membatalkan, ada kalanya membatalkan, ada kalanya tidak membatalkan. Jadi keluar mani itu ada kalanya membatalkan, ada kalanya tidak membatalkan. Membatalkan dalam dua keadaan. Membatalkan dengan dua keadaan. Yang pertama istimna. Istimna jelas batal. Kenapa? Karena istimna itu maknanya adalah tolabu hurujil mani mutlakon biayi kaifiyatin. Ada usaha mengeluarkan mani secara mutlak dengan cara apapun itu. Di senggol-senggol ke nang bantal kah? Atau pakai tangan atau tangan atau tangan ketek kah? Alah, kabeh batal. Yang kedua, wa idza basyara imra'atahu min ghairi haidin. Bertemu kulit dengan istrinya dengan tanpa ada penghalang.
Ya. Oh, ya nyekel berlangsung pegang kulit perempuan istrinya. Tidak batal dalam dua keadaan. Ketika keluar dengan tanpa mubasyarah karena dorin al-fikir. Tapi dengan syarat apa? Belum tahu. Tidak tahu dia. Belum tahu. Wa idza kharaja mubasyaratin walakin bihalil. Keluar maninya dengan mubasyarah, tetapi dengan haid. Walakin bihalil. Bukan salah. Masuk ibu anu apa ini? Kafaratul umma itu masuk juga. Nah, ya bodoh wae. Batal itu. Itu. Kan ini perlu salah itu kan nanya betul. Itu alat Oh ya, tentang tadi muntah, ada usaha muntah atau mutah. Setelah mutah itu kan wajib baginya untuk membersihkan mulutnya. Kenapa? Karena najis ya. Najis. Jadi orang kalau keluar muntah, maka wajib setelahnya itu harus kumur. Kumur. Benar-benar sampai bersih. Ataupun nggak muntah, apa? Kursinya berdarah, wajib kumur-kumur itu. Wajib kumur-kumur. Kalau enggak, ketelan sedikit saja, hukumnya apa? Batal. Kubla, mencium. Hukumnya mencium. Terus, ini saya puasa, mau bujung kan? Si paling bahaya soalnya sih si lain-lain kok nggak bakal bahaya. Si paling bahaya. Aku lah. Mencium, aku mencium. Ketika puasa, aku mencium. Kalau menggerakkan syahwatnya, maka hukumnya haram. Tidak menggerakkan syahwatnya, maka hukumnya khilaful aula. Kalau betul ilahi dan salah bisa berubah. Tidak batal, tidak membatalkan kecuali sampai inzal, sampai keluar mani. Nyium bujune terus jod batal ini. Enggak. Nggak batal. Masih baru mati. Efek daripada saking sedikitnya itu biasanya itu Ya, saya puasa malah nyekel-nyekel nunggui dicekeli. Tapi nggak sampai keluar matinya nggak batal. terjadi kan lucu ini. Oh iya. Hanya ada tahun nama wis. Ada orang tengahnya orang. Iya, seluruh ini. Itu berarti naik miftah tuh, bujen lu miftah naik, bujen lu bantauin. Seringnya gue teman ada senang sekelas. Kebetulan dari gue sambung kemarin panjang. Aku masih ciri. Boring ngono ya. Bujennya kalau gue kan bro. Anaknya wis sekolah nang Aisyah. Oh, wow. Dia dua anak wis gedine wis kuliah. Ganti anak rondone. Oh, bener super. Iya, dari gue. Lu kan itu gede. Enak cerita. Ada teh ini. Jadi bingung. Dirit nang bojomu lah pintu. Iya, rit ini lo. Ada
Alhamdulillah. Ayo, beneran tuh. Waduh, terus lang lagi nih.